Halo cuy, jumpa lagi bersama saya di Herito TV. Sekarang saya sudah ada di Kelurahan Tambora loh cuy. Mau jalan-jalan, ada apa aja di sekitar sini cuy. Gimana cuy? Bye. Aduh. Cuy, jumpa lagi bersama saya, bersama Ike di Herito TV. Sekarang kita mau lihat-lihat ada apa aja di sekitar sini cuy. Lemon cuy. Halo cuy, meniti jejak kabur orang-orang Tambora di Batavia oleh Mahandis Yohanata Tamrin, Jumat 29 Maret 2019, nationalgeographic.co.id. Sejarah mencatat bahwa pada akhir abad ke-18 orang-orang Sumbawa mendirikan pemukiman di Batavia, tepatnya kawasan tepi Kali Krukut dan berbatasan dengan Pecinan Glodok. Keberadaan mereka tercatat pertama kalinya sejumlah 168 orang dalam cacah jiwa di Batavia pada 1759. Sebuah nama kampung dan tempat ibadah berlanggam Cina telah menjadi penandanya, Masjid Tambora di Kampung Tambora. Wajah masjid itu telah berubah tak beda dengan masjid-masjid yang dibangun pada masa kemudian. Tampaknya pelebaran dan renovasi besar-besaran masjid ini pada 1971 telah mengubah penampilan klasiknya. Namun tak semua tenggara kekunoan masjid ini lenyap. 4 pilar yang menyangga bangunan intinya masih menampakkan tumpuan bersegi 8 perlambang bunga teratai dalam budaya Cina. Pada bagian atas mimbarnya terdapat untaian aksara Arab yang menerangkan bahwa masjid ini dibangun pada 1761. Di pelataran depannya masih terdapat 2 nisan bercungkup dengan gaya Cina yang berhias porselen biru asal Delft, Belanda. Budaya tutur warga setempat mengungkapkan 2 nisan itu merupakan makam Kiai Haji Mustozib dan Ki Daeng. Keduanya diyakini warga sebagai leluhur mereka yang berasal dari daerah di sekitar Gunung Tambora di Sumbawa, dan 2 sosok yang kerap dihubungkan dengan pendiri Masjid Tambora. Sekitar 4 dekade silam, Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta mencatat penuturan secara lisan terhadap Mustozib. Dia datang ke Batavia sebagai tawanan bersama serombongan orang asal Sumbawa pada 1756. Selepas kerja paksa selama 5 tahun, dia dibebaskan dan mendirikan masjid
sebagai tanda syukur pada 1761. Kemudian Mustadzib dikabarkan wafat pada tahun 1836. Namun ini kurang masuk akal, ungkap Adolf Hucken perihal angka tahun-tahun tersebut dalam bukunya Masjid-Masjid Tua di Jakarta. Apalagi kalau ia sudah naik haji sebelum tiba di Jakarta. Ahli sejarah Jakarta asal Jerman itu juga mengungkapkan kadang Haji Mustadzib dianggap 2 orang, kadang hanya 1. Sementara soal 2 nisan di pelataran masjid, Hucken berkomentar, hal seperti ini biasa merupakan penunjukan belakangan. Latar belakang historis Haji Mustadzib perlu diselidiki lebih lanjut menurut sumber-sumber otentik. Kisah lain tentang asal-usul Kampung Tambora dari perspektif Kesultanan Bima diungkapkan oleh M. Hilir Ismail dan Alan Malingi dalam profil Raja dan Sultan Bima. Ismail merupakan sejarawan dan budayawan Bima, sementara Malingi merupakan pemerhati sejarah dan budaya asal kota yang sama. Mereka mengungkapkan bahwa jati diri Kampung Tambora berasal dari akhir abad ke-17 atau sekitar 100 tahun sebelum Masjid Tambora berdiri. Kisah mereka lebih rumit lantaran terkait dengan peran para pangeran asal Sumbawa dan Goa dalam membantu pemberontakan Trunajaya pada 1679. Nuruddin, seorang pangeran muda Kesultanan Bima, turut dalam ekspedisi ke Jawa pada awal paruh kedua abad ke-17. Kesultanan Bima berhubungan erat dengan Kesultanan Goa di Makassar. Bersama Laskar Goa, Nuruddin membantu Laskar Trunajaya yang memerangi Amangkurat I dan Amangkurat II di Mataram yang berada di pihak VOC. Meski mengalami kekalahan, Laskar Nuruddin dan Laskar Goa bergabung dengan Laskar Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Demikian ungkap Ismail dan Alan. Keduanya juga mengungkapkan lantaran seorang putra Sultan Banten berkhianat, Nuruddin bersama 19 anggota laskar ditangkap oleh Belanda ketika sedang menuntut ilmu di Cirebon. Kemudian mereka menjadi tawanan di Batavia, tempat tawanan pejuang muda bersama laskar itu. Ungkap mereka sampai sekarang dikenal dengan Tambora, berada di Jakarta, kota wilayah barat. Kemudian mereka melanjutkan, di sana terdapat bangunan masjid kuno yang bernama Masjid Tambora. Selepas ekspedisi militer ke Jawa, Nuruddin bertahta sebagai Sultan Bima III pada usia 31. Dia memerintah pada 1682-1687 dan wafat dalam usia 36 tahun. Namun penuturan Ismail dan Malingi tentang asal-usul Kampung Tambora tadi sejatinya masih terdengar janggal. Bukankah Nuruddin merupakan seorang pangeran asal Bima yang kelak memiliki wilayah terpisah dengan kerajaan Tambora? Mengapa orang-orang justru mengenang tempat Nuruddin sebagai tawanan itu sebagai Kampung Tambora? Begitu aja cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sejarah daripada Masjid Jami Tambora. Masjid Jami Tambora ini didirikan oleh Syekh Mustadzib dan Kidaeng. Jadi beliau adalah salah satu makam yang ada di samping kanan saya. Ini beliau pendiri daripada Masjid Jami Tambora. Awal berdiri daripada Masjid Jami Tambora, jadi Syekh Mustadzib ini beliau adalah salah satu ulama dan pejuang yang mana terdahulu itu beliau dicari-cari oleh Belanda, sehingga beliau pernah dipenjara. Sebelum jadi masjid beliau dipenjara dulu, jadi daerah Kota Tua dari asal Sumbawa barat ya. Kemudian beliau diasingkan ke Batavia. Nah, sampai di Batavia beliau dipenjara di Kota Tua, sekarang jadi museum. Nah, kemudian setelah beliau bebas dari penjara di Kota Tua tersebut, beliau ketemulah oleh Ki Daeng. Nah,
kemudian beliau bersama para ulama pejuang yang lainnya berkumpul. Dulu itu namanya bukan Tambora tapi ya Angke. Nah, beliau berkumpul kemudian memiliki satu strategi untuk perang, tetapi beliau mendirikan Masjid Jami Tambora terlebih dahulu. Jadi beliau mendirikan Masjid Tambora ini, yang pertama tujuan beliau ya sejarah mendirikan Masjid Tambora ini pertama untuk beribadah. Nah, yang kedua, beliau mendirikan masjid ini bukan hanya untuk ibadah, tapi untuk strategi perang melawan Belanda. Masjid ini dinamakan Masjid Jami Tambora karena nama Tambora ini diambil daripada nama pegunungan yang ada di daerah tempat tinggalnya Ki Mustojib, yaitu di Sumbawa ada namanya pegunungan Tambora. Maka beliau namakan masjid ini menjadi Masjid Jami Tambora. Jadi nama Tambora diambil dari asal daerah tinggal di Mustojib sebagai menjadi masjid ini. Dia dijadikan nama ya Masjid Tambora ini. Bahkan berkah dari beliau bukan hanya nama Masjid Tambora, sampai nama jalan, kelurahan, ya kemudian kecamatan. Nah, jadi itu sedikit asal usul daripada sejarah Masjid Tambora. Jadi beliau bukan asli Batavia tapi asli Sumbawa yang mana diasingin oleh Belanda, kemudian ke Batavia. Di Batavia di penjara, setelah bebas beliau mendirikan masjid. Nah, kemudian masjid ini pun bukan hanya untuk beribadah tapi untuk strategi perang melawan Belanda. Dan kemudian dulu itu di depan kita ini rawa. Kemudian kali itu tempat bolak-balik Belanda gitu, perahu gitu. Nah, hingga sering sekali memata-matai melalui atas beliau itu. Jadi ada atasnya, itu masih asli atasnya itu, nggak pernah dirubah. Sama yang kayak di Masjid Angke itu sama tuh? Iya, betul. Kemudian kayu-kayu itu, konon kata orang-orang tua kita dulu, jadi ada perahu Belanda lewat, kemudian ditenggelamkan, kayunya diambil, dan dipakailah buat masjid yang di atas itu masih asli. Gitu. Kalau nanti mau ke atas boleh dilihat-lihat, gitu. Kalau nanti mau itu. Dan mungkin itu sedikit ya tentang sejarah daripada Masjid Jami Tambora. Tambora ini didirikan oleh Syekh Mustojib dan Hidayah. Jadi asal Tambora dari nama tempat tinggalnya yang ada namanya Pegunungan Sumbawa. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya. Halo cuy, demikianlah perjalanan kita bersama Herito TV di Kelurahan Tambora. Yeay. Sampai jumpa lagi cuy di Kelurahan
berikutnya.